Jadi di sini kita mulai dari kampus. Yaps. Ini kita kasih lihat ya gambaran dari kampus, salah satu kampus di Semarang ya teman-teman, dekat di daerah Terboyo. Oke, dan ini di sore hari bro. Nah, ini adalah penampakan dari gedung-gedung kampusnya. Oke. Oke. Nah, jadi di sini seperti ini teman-teman ya. Kira-kira, bro. Oke, kita akan mulai dari situ ya. Dari nanti kalau udah lampu merah kita langsung mulai. Oke. Oh, ini daerah ini ya, daerah Kaligawe. Oke teman-teman, jadi yang pertama dulu aku pernah bilang juga ya, kemarin ya teman-teman ya, kemarin kita pernah bilang kalau ini kan jalan Kaligawe. Oke, Kaligawe Raya. Yes. Oh, enak sekarang tuh ini teman-teman, jadi sekarang udah ada lampu merah kayak gini ya, jadi kalau nyebrang enak. Kalau dulu mah masih belum, sekarang udah ada kayak gini karena banyak kejadian juga di sini. Oke, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini di video ini teman-teman, kita akan menuju ke pemancingan dan pondok lesehan ya, Baron dan ya Baron Semarang. Jadi ini kita akan menghadiri acara buka bersama. Oke teman-teman. Nah sebenarnya aku mau bareng-bareng teman-temanku ya, tapi di sini aku kan ngerekord ya, jadi biar mereka duluan gitu ya, karena aku juga mau ke ini, ke pom bensin dulu bro, jadi nyari pom bensin. Ini sudah 2 strip ini teman-teman ya, enggak ding, hampir 1 strip ya bensinnya, soalnya nanti kalau misalnya di daerah sana itu kan udah agak susah juga untuk cari-cari pom bensinnya gitu kan, sehingga di sini aku cari dulu pom bensin, isi bensin dulu bro. Oke, seperti itu pemancingan dan pondok lesehan Baron Semarang. Di daerah situlah, daerah deket-deket LPRPP, terus ada ya Maerokoco ya, kalau misalnya kalian pernah ke situ gitu kan, ke sekitaran situ pokoknya. Oke, nah ini masih di jalan Kaligawe ya teman-teman ya, dan di depan itu adalah flyover ya, gitu ya, jembatan tol, itu tolnya ya teman-teman, tolnya di atas itu. Oke, sebenarnya kita bisa langsung ke kanan teman-teman, tapi kalau misalnya ini kan aku ngisi bensin dulu ya, jadi aku lewat sini gitu ya, lewat di sini. Oke, kalau ini jalannya udah pernah kita kasih tahu ya teman-teman yang kemarin ya, pas di video kemarin Kaligawe. Oke. Nah, tapi di sini sore hari ya. Ini sore hari. Nah, di sini aku sembari mau bahas sesuatu ya teman-teman. Jadi aku mau bahas tentang salah satu topik yang ya di sini aku mau cerita aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bahas topik-topik yang berat-berat sih kayaknya kalau di jalanan kayak susah. Jadi kita akan bahas tentang YouTube. Oke teman-teman, kreator YouTube ya. Oke, jadi kita akan bicara tentang apa yang pernah aku alami dan pengalaman yang aku lalui gitu kan di sini di konten kreator YouTube. Nah ini tuh sebenarnya bukanlah channel perdana ya teman-teman ya. Jadi aku punya channel lainnya gitu kan di sini. Nah tetapi itu memang kalau misalnya kita mengandalkan penghasilan dari sini, dari YouTube, memang tidaklah mudah teman-teman, apalagi ketika kita itu ya kita tidak memiliki keberanian untuk untuk hadir secara langsung di kamera. Makanya kebanyakan itu YouTube yang dia banyak sekali subscribernya itu ya yang on cam ya teman-teman ya, kebanyakan, walaupun juga ada yang tidak pakai kamera memperlihatkan wajah ya teman-teman, seperti itu. Apalagi yang live bareng-bareng gitu ya teman-teman. Nah itu ya,
kebanyakan youtuber besar kayak sekarang kayak gitu ya, live bareng-bareng gitu ya. Gitu, jadi kesannya ramai bro. Oke, ini pom bensin ya teman-teman. Waduh, kok kebak men. Wah, kebak nih. Waduh, lelah kok kebak tenan. Wah, ini yang pertama kebak. Ya wis lah sing nganu lah pom bensin jane wae ya. Jadi wah, pertama kayak kebak oh ya wis lah. Wah, ada badut tuh. Oke, nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi penghasilan dari YouTube itu kalau misalnya kita andalkan dari situ ya emang susah, apalagi kalau misalnya kita baru mulai gitu ya teman-teman. Jadi di sini sih aku biasanya menyarankan buat teman-teman yang mungkin sekarang itu bekerja atau lain sebagainya, itu kalau misalnya baru mau mulai ya jangan ekstrim gitu ya, jadi terlalu bekerja gitu ya. Jadi YouTube ini jadi kayak apa ya, buat hobi aja lah kayak gitu ya teman-teman, pasti awal-awal. Kecuali kalau misalnya kalian sudah prospek ya, maksudnya udah ada, walaupun sudah prospek sekalipun itu kan kita harus perlu produksi terus gitu loh teman-teman. Kalau enggak ya nantinya sama aja videonya kan ya segitu ya. Karena ketika aku lihat itu memang mungkin beberapa video itu ketika sudah lama itu dia tidak naik-naik, artinya viewnya mandek ya. Mungkin dari teman-teman yang mungkin youtuber dan kebetulan mampir di channel ini gitu ya, kalau misalnya kalian pernah mengalami hal semacam itu ya, tiba-tiba ketika kalian itu buat video ternyata untuk yang video-video lama itu mandek segitu aja gitu loh, jadi nggak ada perkembangan. Walaupun di beberapa yang lain itu ada gitu. Oh ya teman-teman, di sini itu ini adalah Jalan Raden Patah teman-teman. Jadi ini udah nggak Kaligawe lagi bro. Kali kemarin itu kan aku bilang ini kan Kaligawe gitu ya teman-teman ya, jadi salah. Ini adalah Jalan Raden Patah. Jadi ini jalan satu arah ya, satu arah ke arah Kota Lama ya teman-teman di sini. Di searah aja. Kalau misalnya kalian mau putar balik ke arah sebaliknya, kalian perlu masuk ke jalan yang sebelah sana gitu ya, sebelah kanan ya teman-teman ya, gitu bro. Karena di sebelah kanan sana itu ada jalan Pengapon. Oke, ini cukup luas ya teman-teman, tapi ini juga dilalui oleh truk-truk juga, jadi satu ini teman-teman. Oke, seperti itu bro. Nah gitu bro, apalagi kalau misalnya di sini ya untuk channel-channel vlog kayak gini, kalau misalnya memang kita tidak menunjukkan personalisasi kita ya agak susah juga ya. Tapi kenapa bang kamu kok upload terus ya, itu mana ya kayak gini ya, soalnya kan ini juga kesenangan juga sih teman, aku biar bisa dokumentasi juga untuk perjalanan kayak gini gitu, walaupun memang tidak menampilkan wajah gitu ya kayak gini di sini gitu kan, tapi kan ini menampilkan suara ya. Oke seperti itu ya, ya sudah lah, kalau mau kayaknya mau gini ya, mau berapa yang subscribe, mau berapa yang nonton ya sudah, gak masalah sih saya kalau untuk ini, untuk channel ini bro. Jadi seperti itu gitu teman-teman. Nah ini pemandangan sore hari enak ya teman-teman ya. Enak banget. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk YouTube sendiri ya kayak gitu, itu dari pengalaman pribadi sih kayak gitu teman-teman. Walaupun memang sebenarnya YouTube itu masa-masa kemasan, kalau kita pengen cari di sini ya teman-teman, pengen cari masa gitu ya, itu ada di tahun 2018 teman-teman sebenarnya. Nah tapi memang waktu itu aku memang tidak punya apa-apa, ini belum punya apa-apa gitu ya teman-teman ya. Jadi ya untuk nge-push juga agak susah juga gitu teman-teman. Makanya aku memang untuk saat itu ya tuh bentar. Oke. Wah itu ada jamaah di gereja ya, itu ya gereja ini kayak gitu ya, 2018 teman-teman. Sekitaran itu kalau misalnya kita bisa nge-push dan nge-rank ya jelas itu mungkin bisa bertahan lama gitu teman-teman, kayak gitu bro tahun-tahun itu. Walaupun sekarang tahun-tahun ini ya masih oke, tapi ini memang persaingannya banyak banget teman-teman, sehingga untuk penghasilannya pun semakin sedikit itu
Jadi walaupun dari dulu sampai sekarang itu CPM dan penghasilan di Indonesia itu emang sedikit ya dibandingkan ketika kalian itu. Oke, sebelah ini sebentar di sekitaran sini itu ya. Ini jalan Pengapon ya. Jadi itu oke, kita akan ke kiri ya teman-teman. Ke SPBU dulu bro. Kita ngisi bensin. Nah, oke nanti tak matikan dulu ya pas ngisi bensinnya bro. Oke. Oke, kita ngisi ini aja lah pertama. Oke, aku lupa mematikan tadi ya teman-teman. Jadi ini harus dihidupkan lagi, tak pencet gitu ya. Jadi enaknya kalau action kamera kayak gini tuh tinggal pencet-pencet teman-teman ya. Jadi kadang kan ada suaranya itu kalau misalnya pas rekam ya teman-teman. Jadi kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan kameranya gitu loh. Jadi tinggal tekan aja kayak gitu. Nah seperti itulah enaknya action kamera. Dan ini action kamera 2 ya dari DJI. Oke, kita akan masuk. Kita nggak ke jalan yang tadi ya, pas tak tunjukin ke arah kanan ya teman-teman. Jadi kita akan cari jalan alternatif bro. Oke, jalan alternatif. Jadi itu ini sebenarnya pas pagi itu banyak yang jualan sayur-sayuran ya di sebelah situ. Jadi kita akan ke kiri ya teman-teman. Jadi tepat sebelum jembatan itu ya teman-teman. Sebelum jembatan, jadi kita itu kan nanti tembusnya pokoknya ke jalan Pantura ya. Jalan Pantura di jalan Arterio Sudarso bro. Jadi di sini kita lewat jalan Setiompion. Oke, lalu Cilosari ya, jalan Cilosari dalam 6 gitu kan. Nah di daerah sini dulu pas belum dibangun itu kan baru ya tutupnya itu, tapi belum diresmikan, jadi belum bisa dilewati itu jalannya yang kanan itu ya. Itu jadi dulu itu di sini banyak sekali yang jualan itu ya, kayak pasar, macam pasar itu sebelah sini pasar, tapi enggak pasar yang udah ada gedungnya, tapi di pinggir-pinggir kayak gini teman-teman. Jadi jualan banyak sekali di sini ya pas pagi. Oke, jalannya kurang enak ya. Jadi kayak gini ya teman-teman suasana jalannya. Oke, aku belum pernah ini ya teman-teman, belum pernah kesini ya teman-teman ya. Jadi ini perdana gitu teman-teman. Oke, nah itu sebelah kanan itu adalah itu ya kayak sungainya, aliran sungainya di sebelah kanan itu ya, yang ditutupin ini gitu bro. Nah itu ada masjid ya. Ini adalah jalan Setiopion, kalian bisa lihat di peta ya teman-teman, di peta kalian gitu kan. Jalan Setiopion merupakan jalan alternatif ya. Ini bukan jalan utama ya, tapi ini jalan alternatif karena di sebelah situ kan sebelah kiri itu pemukiman warga teman-teman ya, pemukiman warga bro gitu. Oke, Cilosari dalam itu mana ya, pokoknya habis Setiompion itu Cilosari itu Cilosari 6, pokoknya habis rel. Nah ini rel kereta api ya, agak hati-hati, tapi sekarang udah ada itu ya, ada apa, palang pintunya. Nah itu ada palang rel kereta apinya bro, jadi bukan kayak gundulan. Nah ini kayak udah Cilosari deh, kayaknya udah Cilosari. Oke, wah enak banget pokoknya ya suasana di sore hari bro. Ya gini ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya kita ngambil yang rute biasa itu akan muter ya teman-teman, kalau ini udah motong jadi enak itu bro. Ya memang di Semarang kayak gini kan banyak sekali jalan-jalan yang searah ya, tapi kita bisa mengakalinya kayak gini, jadi lewat jalan tembusan-tembusan. Nah itu ya, oh ya ini berarti jalan Cilosari ya teman-teman ya. Jadi di sana udah jalan Pantura tuh ya, jalan Pantura ya, Pantai Laut Utara ya, jalan utama ya, sebenarnya jalan Arterio Sudarso ya teman-teman, tapi kan itu jalur utama memang di Pantai Utara ya. Oke, kita ke kiri, kita akan masuk ke jalan Arteria. Oke,
Nah di sebelah sana itu udah kelihatan tuh pelabuhannya ya, pelabuhan ya, kita ke pelabuhan di sebelah kanan itu ya. Oke, kita memasuki jalan arteri. Oke, nah ini dia suasana jalan arteri kayak gini bro, di sore hari ya, di sore hari. Oke, nyaman banget teman-teman buat trading, tapi di sini itu emang banyak sekali kontainer, terus truk-truk yang besar-besar gitu ya di sini. Dan jalannya pun juga kadang kan ada partisi-partisi gitu ya, karena memang di sini kan daerah pantai ya. Ini juga karena ini dilalui oleh kendaraan-kendaraan ya, kendaraan-kendaraan kayak gini itu kan jadi kendaraan berat ya. Jalannya itu kan kadang bergelombang ya, dan kadang ada cegelongan gitu, jadi hati-hati juga sih. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan YouTube. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi katakanlah di sini kan kalian 2018, memang kalau misalnya kalian udah punya studio atau peralatan atau tempat yang memadai untuk syuting gitu ya, gitu itu jauh lebih cepet ya teman-teman ya, kalau misalnya pas tahun 2018. Cuma kalau misalnya belum punya ya susah. Kalau misalnya di tahun ini kalian udah punya kayak gini ya, persaingan udah banyak banget. Jadi kayak arena bermain itu sudah cukup sesak, sehingga ketika biasanya kalau misalnya banyak itu nanti hasilnya akan diturunkan teman-teman, hasilnya akan turun gitu ya. Jadi tidak setinggi pas dulu masih jarang atau masih sedikit gitu ya teman-teman. Jadi logika aja sih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu bermain sekarang, katakanlah di sini sekarang kalian udah punya studio, punya kamera yang keren, kalian punya peralatan pendukung yang cukup lengkap sekarang ya, emang harus berjuang ya sekarang itu. Jadi berbeda banget itu ya teman-teman. Kalau dulu itu video-video kayak gini itu masih banyak sekali peminat. Jadi kalau misalnya kalian mulai dari dulu kayak gini ya, mulai dari tahun-tahun yang dulu itu 2018an, itu mungkin sekarang sudah banyak dikenal gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mulai dari sekarang kayak gini, kayak kita itu berada di lampu merah, kita berada di arena yang sudah ya sesak gitu ya. Jadi ada yang sudah menunjukkan kemampuan, bakat dan lain sebagainya kan, banyak sekali pilihan gitu loh teman-teman gitu. Dan mungkin bisa saja memang penontonnya itu ya juga pemain gitu ya, sama aja. Jadi saling sebenarnya kayak ini makin kesini kayak membentuk sosial media ya memang ya. Jadi penonton ya jadi pemain juga gitu ya, jadi pemain, penonton juga bisa jadi pemain gitu ya, walaupun kadang pakai akun yang lain gitu kan, gitu bro. Karena memang di sini kan satu akun satu akun Google itu kan bisa buat beberapa channel YouTube ya. Nah seperti itu bro. Oke, nah sepanjang jalan ini lancar ya teman-teman ya, lancar. Tadi cuman ngeliat beberapa kontainer dan truk ya, nah di situ ya besar ya gitu ya. Kadang aku juga ngeri juga sih lewat jalan ini gitu ya. Ngeri juga teman-teman, jadi harus fokus banget kalau di jalan kayak gini teman-teman. Oke, wow itu ya sebelah kanan teman-teman ya, itu banyak sekali kayak box kontainer ya, box kontainer. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai berbagai macam alat yang canggih di sini ya gitu, kalian harus menunjukkan yang beda gitu ya. Lubang kamu kok gak menunjukkan
kesibukan yang beda. Ya gimana ya teman-teman ya, di sini aku pengen relax aja untuk channel ini teman-teman. Jadi benar-benar relax, dan aku memang buat apa ya, buat senang-senang rekreasi aja gitu ya. Karena kalau misalnya kayak perjalanan kayak gini itu kadang kalau misalnya nanti pas aku melihat mungkin di beberapa bulan yang akan datang atau bertahun-tahun yang akan datang itu, oh iya aku pernah ada di sini, pernah ada di sini itu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk kepuasan pribadi juga sih, walaupun di sini kita juga sembari refreshing teman-teman ya, seperti yang aku bilang biasanya ya di tiap-tiap video. Jadi aku di sini itu refreshing. Kenapa? Karena ini kan sambil kita coba bicara ngalor itu kayak gini kan ya, walaupun di sini memang tidak bisa baca skrip ya teman-teman ya. Jadi ini kan gak ada skripnya teman-teman ya, pokoknya tinggal jalan gitu ya, kayak gitu bro, tinggal jalan aja. Soalnya kan di sini jadi lebih bebas gitu teman-teman, lebih bebas kita ngomong, walaupun kadang salah ya, kepleset-pleset kita ngomongnya. Tapi di sini aku biasa ada topik tertentu ya teman-teman yang aku sampaikan. Ya di sini kan kita ngebahas tentang YouTube yang tadi ya teman-teman. Jadi orang saingannya udah cukup oke banget. Cukup oke persaingannya bro. Saya kalau kita nggak berpikir tentang persaingan, ya nanti malah jadinya nggak berkembang gitu ya teman. Nah dengan kita berpikir persaingan kayak gitu, yang penting kan persaingan secara sehat ya teman-teman. Jadi nggak depak sana depak sini gitu. Jadi persaingan sehat. Jadi kamu itu ya tinggal menunjukkan aja apa yang kamu bisa tampilkan gitu kan. Nah seperti itu akan jauh lebih ringan teman-teman ketika kita itu fokus ke apa yang kita bisa tampilkan gitu loh. Seperti itu, karena ketika kita bermain di YouTube kayak gini, itu kayak sebenarnya kayak di dunia nyata ya teman-teman. Ya walaupun ini dunia nyata ya, ini bukan game simulator ya, bukan game simulator YouTuber gitu ya. Jadi di dunia nyata itu kan kita semua kan diberikan kemampuan yang berbeda-beda teman-teman. Makanya itu bayangkan kalau misalnya semua orang itu sama, waduh ya isinya persaingan gitu ya. Wah, jadi makanya kalau misalnya di sini itu kan beda. Nah beda itu kan lebih beragam teman. Jadi kita bisa saling membutuhkan satu sama lain kayak gitu. Makanya itu kemampuan kan, kita diberi kemampuan yang berbeda-beda, dan kesenangan ya, maksudnya hobi kayak minat itu berbeda-beda. Nah ini udah hampir sampai ya teman di daerah sini. Nanti kita ambil ke kanan ke arah PRPP-nan gitu ya. Oke, nah ini tuh sudah jalan RE Marta Dinata ya kayak nggak salah ya, Marta Dinata. Di sana ya, jadi ada bea cukai di sana ya, gedung bea cukai di sebelah sana itu yang paling dekat jalan masuk ya. Gitu. Jadi intinya untuk pembahasan ini yang tentang YouTube ini adalah ya, jadi semua orang bisa jadi pemain, bisa jadi penonton, dan keduanya teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan memang di sini sudah sesat banget, dan penghasilannya juga biasa sekarang udah mulai sedikit ya teman-teman ya hasilnya. Oke, nah di kanan itu ya tuh, itu bea cukai itu. Nah ini ya di sebelah kiri kalian lihat itu ada toko-toko. Oke, ke depan ya ada toko-toko, banyak sekali toko di sebelah sana ya, kanan itu ya teman-teman ya. Bentar tak liatin. Nah itu dia Koruko kayak gitu. Nah ini adalah suasananya di sore hari bro, kayak gini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya emang kenyataannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi penonton pun juga banyak sekali pilihannya. Tinggal kita show up aja, kita tunjukkan aja yang kita memang minat di situ gitu kan teman. Kalau misalnya seperti ini ya sudah, nggak usah dipaksain gitu ya kalau misalnya masih belum bisa on cam katakanlah kayak gitu ya teman-teman. Karena ada banyak sekali hal yang diperhitungkan ketika on cam ya, on kamera. Terutama kan YouTube ini kan bukanlah privat ya, sesuatu yang privasi gitu ya, privat.
ya. Jadi ini bisa bahkan ini bisa di search ya teman-teman, di search di Google search ya. Ini kalau untuk YouTube, ini video-video YouTube bisa di loh, jadi bisa masuk ke pencarian Google teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau untuk tracking ya gampang sekali gitu ya. Makanya sekarang itu yang biasanya on cam itu lebih cepat sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya on kamera itu biasanya lebih cepat untuk mendapatkan view dan mendapatkan terutama pelanggan ya teman-teman ya. Itu ya, cuman resikonya ya itu tadi. Oke, jadi masuk di pencarian bro, gitu bro. Nah, jadi kebayang ya kalau misalnya di situ kayak artis-artis kayak gitu kan, dia pemotretan ya, terus dibuat ya dia nampang di mana-mana gitu loh. Jadi misalnya kan buat iklan ya, jadi di baliho, terus di sebelah jalan kayak gitu kan. Jadi rasanya itu ya mungkin tiap orang beda-beda ya teman-teman ya. Makanya kayak gimana gitu loh. Ya mungkin emang pembawaanku aja sih. Kalau aku nggak terlalu bisa aku mikir-mikir tuh mau on cam itu, masih mikir-mikir juga sih sebenarnya. Karena emang YouTube ini kan tidak walaupun YouTube privat pun juga sama aja ya teman-teman. Jadi orang-orang kan kadang ya bisa screenshot juga ya, bisa tahu gitu kan. Ya malu juga sih. Oke, ini jalan Anjasmara ya, Pur ya. Anjasmara, aku lupa ini jalannya masuk yang mana ya. Aduh, aku lupa banget. Aku udah berapa ya, 3 kali ke sini, tapi malam hari, dan itu pas kalau kemarin kan pas bareng-bareng ya. Kalau ini aku di sendirian itu temen nih, udah pada di sana gitu kan, bawa alat pancing juga gitu. Mau pada mancing dulu bro. Oke, ini paving ya, jalannya paving kayak gini ya, paving ya. Ya seperti biasa ya, agar peresapan air juga maksimal. Oke, karena ini kan di daerah-daerah pesisir ya, gitu. Oke. Aduh, aku harus buka ini ya, buka map dulu bro. Bentar, tak cari tempat pemberhentian. Nah, sini aja lah. Oke. Wah, kebablasan teman-teman, harus putar balik ini. Wah, kebablasan ya. Wah, iya putar balik ya. Oke dah, putar balik teman-teman, ini kebablasan, makanya kok dari tadi. Nah, oke, kita tunggu dulu. Wah, makanya kok dari tadi kok nggak ini gitu ya. Oh ya, nggak boleh belok ya. Kita coba cari putaran dulu deh di sini. Nah, ini bisa muter. Oke, makanya kok dari tadi ya gimana ini.
Soalnya aku ingatnya itu kan langsung ke jalan putaran ya, putaran gitu ya, yang tadi. Tapi di situ itu ada dua teman-teman. Yang satu itu kan masuk perumahan, yang satunya itu kita bisa lewat itu ya, maju lagi gitu ya. Jadi ada dua jalan sih sebenarnya. Yang ini ya, ini putarannya, putaran. Oke. Apa ini ya? Kayaknya bukan deh, bukan, kayaknya bukan deh. Aduh, bentar, tak coba cek dulu deh. Ini masih lurus ya, masih terus nih. Lalu sebelah sini, oke. Masih lanjut ya teman-teman ya. Jadi masih yang putaran di sana. Ada. Oke, kita jalan lurus. Oke. Tapi bukan ini kayaknya ya teman-teman. Aku padahal udah dua kali. Tapi memang yang kemarin itu udah setahunan ya, jadi tiap tahun sih sebenarnya. Tiap tahun gitu ya. Tapi aku belum hafal nih jalannya bro. Oke, kita sebelah sini ada perbaikan jalan ya. Oke, kayaknya bukan ini deh teman-teman. Yang aku lalui dulu itu bukan ini. Ya apa, jangan-jangan ini tadi ya, yang putaran tadi ya teman-teman, yang di sana tadi ya. Wah, loh ini kan mau masuk jalan, ini jalan ke arah bandara bro. Aduh, bablasan lagi, masa bablasan meneh. Aduh, cek peta dulu lah. Wah, ini minggir banget ini jadi. Oke. Nah ini bener. Oh, kita lewat. Oh, ini beda ya teman-teman ini ya. Berarti ini bisa lewat jalan ini, jalan ke bandara. Oke. Nanti lewatnya ke sini. Oh, ke situ ya. Tadi nanti belok kiri. Jadi ini bisa ternyata lewat sini ya, lewat jalan ke arah bandara tadi, dan lebih deket ya teman-teman. Tapi ini bukan yang tak lalui beberapa tahun yang lalu gitu loh. Bertahun-tahun yang lalu deh. Gitu, kita bisa lewat sini. Ini di Sigar ya teman-teman ya, di Sigar flyover. Oke, nanti kita langsung masuk ke sebelah kiri. Kalau kalian sayang sekali kalau ini kayaknya masuk kamera enggak ya, sebelah kanan ya teman-teman. Itu Marina PRPP ada di situ ya teman-teman ya, PRPP. Nah jadi PRPP itu pusat rekreasi dan promosi pembangunan ya teman-teman. Dan di sebelah kan, tapi kayaknya nggak kelihatan deh viewnya di kamera ya. Dan di sana ada Marina juga teman-teman, pantai gitu ya. Di masuk pantainya gitu yang di sebelah kanan. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan intinya untuk yang YouTube tadi itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya kita tampilkan aja sesuai dengan kemampuan kita aja bro, kayak gitu bro ya. Nanti nggak usah pikir ribet-ribet. Oke, nah ini dia teman-teman. Jadi itu ada petunjuknya teman-teman di kiri gitu ya. Nah kalau ini lebih enak ya, jadi lebih cepat sebenarnya kalau misalnya lewat sini. Kenapa dari dulu nggak mikir ya? Nggak perlu muter-muter juga sih masuk ke perumahan gitu ya, jadi ini udah langsung. Walaupun ini sebelah itu ya, itu perumahan ya teman-teman, elit ya teman-teman, karena tingkat itu ya, seperti itu bro. Oke, kita akan memasuki pemancingan dan lesehan Baron Semarang. Oke, jadi di situ itu kita juga bisa ngelihat pas pesawat ya teman-teman ya.
Oke, tinggal lurus saja di situ ya. Jadi pesawat pas mau terbang gitu kan, memang di sebelah situ kan dekat bandara juga sih. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Ini suasana di sore hari ya teman-teman ya. Sore hari ini teman-teman. Ini belum terlalu mendekati waktu berbuka ya. Ini masih jam-jam 4. Jam-jam 4-an lah, jadi masih lama. Karena nanti aku juga bikin menikmati suasana mancing di sana gitu ya. Oke bro, nah ini dia Lesehan Baron. Oke, kita lewat sini dan kita akan melewati jembatan ini dia teman-teman. Nah keren ini jembatannya ya. Oke. Ya, sebagai penutup aja ya teman-teman, karena ini nanti akan langsung aku matikan rekamannya. Nah ini untuk parkirnya, nah itu dia di sebelah situ ya. Nah itu udah pada datang di situ loh, tuh motor-motornya. Oke, parkir. Oh iya, di sini aku sebenarnya tak matikan di sini, cuman ini aku cobain deh ini DJ Action 2 buat ngerekam pas jalan. Oke, tak cut sebentar ya tadi ya teman-teman ya, tadi tak cut. Oke, ini dia teman-teman ketika kita rekam pas jalan ya. Jadi ini aku pakai yang sama teman-teman untuk stabilisernya ya, pakai yang sama pas kita reading tadi. Nah ini dia untuk penampakan ya. Wow, di sebelah mana ya? Jadi ini seperti ini. Iya, oh ya sebelah sana ya. Makasih mas. Oke, kita udah dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Emang lu? Ari Pokodo.